Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang selalu siap mengulas fakta di balik euforia, data di balik skor, dan strategi di balik sorak-sorai supporter. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas tuntas bagaimana Timnas U23 Indonesia kembali mencatatkan kemenangan penting di ajang Piala AFF U23 ke 2025. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, duel melawan Filipina memang tidak dihiasi banjir gol seperti laga pertama, tetapi justru menyimpan cerita menarik soal strategi jitu, harmoni tim, dan keteguhan mental Garuda Muda di bawah komando Gerald Van den Burg. Lemparan maut Robbie Darwish, gol bunuh diri Filipina, hingga rapatnya pertahanan lawan semuanya jadi bukti bahwa kemenangan 1-0 tidak datang begitu saja. Ada kerja keras, disiplin taktik, dan kesiapan menghadapi permainan deep defense dari lawan. Apa makna kemenangan ini bagi perjalanan Garuda Muda? Seberapa siap mereka menghadapi laga pamungkas melawan Malaysia demi tiket semifinal? Tenang, semuanya akan kita bedah sampai tuntas dan terverifikasi hanya di Cek Fakta. Yuk, simak sampai habis, karena di sini fakta bicara bukan sekadar kabar. Skor Timnas U23 Indonesia vs Filipina 1-0. Suksesnya skema Garuda Muda. Filipina bertahan dengan dalam. Namun, Timnas U23 Indonesia bisa menang setelah berhasil memanfaatkan skema set piece via lemparan Robbie Darwish. Laga grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas U23 Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 18 Juli tahun 2025. Timnas U23 Indonesia arahan Gerald Van den Burg menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0. Pemain Filipina, Jaime Rosquillo, bikin gol bunuh diri pada menit ke-23. Gol bermula dari lemparan ke dalam jauh Robbie Darwish dari sisi kiri penyerangan. Lemparan itu coba disundul oleh Jaime Rosquillo. Namun, antisipasi pemain Filipina tersebut tak sempurna sehingga si kulit bulat justru mengarah ke gawangnya sendiri. Personel Timnas U23 Indonesia sadar betul bahwa Filipina akan bermain rapat dan bertahan dengan dalam. Sehingga, Garuda Muda dituntut memaksimalkan situasi set piece, termasuk dari lemparan ke dalam. Mereka main defense pertahanan terlalu deep dalam dan kami udah antisipasi itu juga. Kami harus ngalirin bola lebih cepat, ucap penyerang sayap Timnas U23 Indonesia, Raihan Henen, dalam wawancara singkat usai laga kepada televisi pemegang hak siar. Personel Persija Jakarta itu lantas memberikan sedikit catatan dari penampilan Timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Filipina 1-0. Saya rasa kami kurang sedikit di final third sepertiga akhir permainan tapi kami ada keberuntungan di set piece, ujarnya. Baca juga. Tonton duel Timnas U23 Indonesia vs Filipina. Patrick Kluivert ditemani Alex Pastor, Raihan Henen merasa harmoni tim kini berjalan apik. Berkat dua kemenangan atas Brunei Darussalam 8-0 dan Filipina 1-0, Garuda Muda sekarang di puncak grup A. Dengan 6 poin. Banyak yang beda dari game pertama yang pasti Coach Gerald selalu nekanin kami buat cara main yang dia mau, ujar Raihan Henen. Saya rasa kami cukup solid karena 2 minggu kami ada di kamp, semua pemain juga berbaur. Coach Gerald selalu bilang ke semua pemain, kami harus saling support, tuturnya. Perjuangan Timnas U23 Indonesia belum berakhir. Garuda Muda masih harus melakoni partai pamungkas grup A yang krusial melawan Malaysia di Stadion GBK, Senin 21 Juli tahun 2025. Timnas U23 Indonesia kini hanya butuh minimal hasil seri untuk mengunci status sebagai juara grup A yang berhadiah tiket ke semifinal. Terima kasih yang udah datang hari ini, pastinya kami menang karena dukungan kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung Timnas U23, tutur Raihan Henen. Pertandingan melawan Filipina memang tidak diwarnai hujan gol seperti laga perdana melawan Brunei Darussalam. Namun, kemenangan tipis 1-0 justru menjadi bukti kedewasaan taktik Timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Gerald Van den Burg. Gol tunggal melalui skema lemparan ke dalam Robbie Darwish membuktikan bagaimana Garuda Muda mampu memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawan yang bermain deep defense. Jaime Rosquillo memang membuat gol bunuh diri, tetapi prosesnya lahir dari rencana yang matang dan latihan set piece yang efektif.
Pernyataan Raihan Hanan seusai laga juga mengonfirmasi kunci keberhasilan Garuda Muda, soliditas tim dan harmoni di dalam maupun luar lapangan. Selama 2 minggu pemusatan latihan, Vandenburg menanamkan prinsip saling mendukung, membaur, dan menjaga cara main tetap disiplin. Hasilnya, Garuda Muda kini memimpin grup A dengan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Garuda Muda kini hanya butuh hasil imbang di partai pamungkas melawan Malaysia untuk memastikan status juara grup A sekaligus tiket ke semifinal Piala FFO 23 ke 2025. Meski hanya butuh seri, kemenangan tetap jadi target agar tren positif tetap terjaga dan mental juara terus terasa. Laga pamungkas melawan Malaysia nanti juga akan menjadi ujian konsistensi. Apakah skema set piece, pressing cepat, dan organisasi permainan bisa tetap dijaga di tengah tekanan lawan yang pasti tampil habis-habisan? Satu hal yang pasti, perjuangan belum berakhir. Dukungan supporter di stadion maupun dari rumah adalah energi tambahan agar Garuda Muda bisa terbang semakin tinggi, membuktikan bahwa revolusi permainan di bawah Vandenburg bukan hanya rapor kinclong di fase grup, tetapi pondasi kuat untuk mimpi besar. Mengangkat trofi juara di rumah sendiri. Terima kasih sudah membaca di Cek Fakta. Jangan lupa terus dukung, kawal, dan rayakan setiap langkah Timnas U23 Indonesia. Sampai jumpa di laga selanjutnya. Garuda Muda terbanglah makin gagah.